Nah, itu saat T sama dengan 1, ini kan nilai akselerasi real dari sensornya. Nah, saat T sama dengan 1, itu kan handphonenya kan masih diletakkan ini ya sensornya. Baru diletakkan aja, itu kan terlihat bahwa di situ itu kan apa akselerasi untuk X sama Y-nya itu kan tidak akan nol. Nah, tidak nol ini berarti apa? Loh, padahal bendanya diam, tapi kok akselerasinya kok tidak nol? Ah, itulah berarti benda itu diam, tapi dia itu tidak benar-benar horizontal. Ada sudut roll sama ada sudut pitch-nya. Nah, itu. Nah, itu kalau kalau benda diletakkan benar-benar horizontal mestinya itu nol. Nah, makanya di sini meskipun benda itu diletakkan, tapi ada gaya akselerasi yang bekerja, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi nanti terus diproyeksikan dari sudut roll dengan pitch, jadilah gaya gravitasi yang masuk untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu. Nah, sekarang kalau pada saat bendanya, kalau nanti nilai akselerasi itu dikurangi gaya gravitasi, ya itu harus dikurangi juga untuk X, Y-nya. Tidak hanya Z saja. Nah, itu. Nah, mengurangi itu kan sulit malah kita harus menentukan gaya gravitasi masuk ke X berapa, masuk ke Y berapa. Nah, itu kan sulit. Nah, makanya di sini matrik rotasinya itu nanti nanti akan mengalihkan langsung seluruh data akselerasi X, Y, Z dikalikan matrik rotasi, nanti langsung ketemu akselerasi tapi dalam koordinat navigasi. Nah, tinggal nanti di koordinat navigasi nanti itu nanti akan terlihat kalau mestinya kalau untuk time sama dengan 1 ini ya, T sama dengan 1, itu nanti mestinya kalau ini memang benar-benar bendanya itu tidak bergerak, ya nanti akselerasi X dengan Y itu mendekati nol. Nah, kalau yang tepat ya nol ya, tapi kan kadang-kadang ada noise-nya sehingga nol tapi ada ada apa naik atau turun sedikit gitu kan. Nah, yang Z-nya itu nanti ya sesuai dengan gaya gravitasi. Nah, kalau kalau gaya gravitasi di koordinat navigasi itu X Y-nya 0, Z-nya itu ya G itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau 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 di sini ini kan data akselerasi dalam koordinat sensor. Ini kalau benar-benar bendanya itu horizontal, Z-nya itu sama dengan gaya gravitasi mestinya. Tapi ini kan kenyataannya tidak nanti nyatanya. Nah, itu. Nah, coba kalau punyamu listingnya mana coba yang dikalikan dengan matrik rotasi? Ada nggak? Bentar, Pak. Ada. Nah, ini malah punyamu malah bagus ini kalau bisa membuat apa ya? Menceritakan ini ya. Ceritakan ini aja ini, ceritakan dengan aja di skripsimu aja. Nah, nanti mungkin bisa menjadi apa ya? Panduan bagi teman-teman yang mau meneruskan. Oh, ternyata seperti ini toh cara kerjanya matrik rotasi ya kan gitu. Ceritakan matrik rotasinya maksud Bapak. Oh, enggak apa-apa, boleh seperti itu ya. Ya, kalau momennya bisa ya. Tapi kalau enggak bisa ya udah mungkin jadi matrik rotasi itu nanti kalau tinggal digunakan itu juga boleh nggak jadi masalah. Tinggal digunakan itu berarti matrik rotasi kan ada rumusnya ya kemarin ya. Ya, benar. Nah, rumusnya itu tinggal digunakan aja, tinggal apa matrik rotasi dikalikan dengan akselerasi ketemu akselerasi dalam koordinat navigasi. Boleh gitu. Tapi kalau mau diceritakan tadi itu ya, kenapa harus menggunakan matrik rotasi? Nah, itu kan tadi itu untuk mengubah dari koordinat sensor ke koordinat navigasi. Demikian juga untuk gaya gravitasinya. Gaya gravitasi di koordinat sensor itu belum tentu ke Z semua. Kalau ke Z semua itu kan kalau sensornya itu benar-benar horizontal. Tapi kalau sensornya tidak horizontal, pasti gaya gravitasi nanti ada yang masuk ke X dan Y. Nah, kalau dikalikan matrik rotasi, ya itu nanti otomatis gaya gravitasi yang masuk ke Z saja. Nah, itu ya. Di baris ke 96 itu. Jadi kalau di ACC dari HP-nya itu, Pak, Nah, gravitasinya itu bisa mempengaruhi Y dan X itu ya, Pak? iya, karena posisi HP kan tidak benar-benar horizontal. Kecuali kalau posisi HP-nya itu benar-benar horizontal, sudut roll pitch-nya itu nol, itu masuk ke Z saja. Nah, kalau HP itu kamu berdirikan vertikal kan berarti nanti gaya gravitasi kan masuk ke X atau mungkin ke Y itu nanti. Iya, benar. Nah, itu makanya itu dikalikan matrik rotasi. Kalau dikalikan matrik rotasi, ya nanti otomatis nanti sumbu Z itu kan selalu ke bumi itu. Sumbu Z selalu ke bumi,
sumbu X itu ke utara, sumbu Y itu ke timur kan gitu, NED itu. Kan kalau kalau untuk koordinat navigasi itu kan Ya, Pak. koordinatnya kan XYZ kan NED. And NED. north, east, down. Berarti X-nya itu ke utara, Z-nya, Y-nya itu ke timur, Y-nya ke timur, Z-nya ke bawah, down. Nah, kalau seperti itu, gaya gravitasi pasti masuk Z semua. Nah, makanya itu mesti, nah itu ya, yang baris 95 itu kan. ACC global. Ya, untuk yang Z itu nanti dikurangi dengan G. Ya, itu karena memang nanti gaya gravitasi itu cuma masuk Z saja. Nah, itu keunggulan itu ya. Koordinat navigasi seperti itu. Nah, makanya nanti coba nanti di anu ya, nanti untuk listingnya nanti yang awal akselerasi untuk dari sensor udah biarkan saja, langsung dikalikan matrik rotasi. Begitu ketemu koordinat navigasi baru kurangi G, ya sudah ketemu nanti. Ya, ini Nah, yang dari HP, nah terus orientasinya, ya, oke. terus ini ntar rotasi matrik baru Nah, dikalikan sama ACC dari HP-nya. ya, ya betul. Nah, itu baris 95 itu kan dikurangi dengan G G. itu. Ya, itu udah betul seperti itu ya. Ya, kalau mau dilihat, kalau mau dihitung ACC apa percepatan linearnya baris 96, tapi kalau enggak pun ya enggak jadi masalah. Oh, ini kalau di tempat saya nggak kepake ya, Pak ya? Enggak kepake, ya, enggak kepake ya. Jadi listing Oke, yang saya kopikan kan tidak terpakai semua. Nanti kan benar. memang ada tambahan-tambahan, misalnya mau dihitung akselerasi linear ya boleh saja, tapi kalau enggak ya enggak usah dipakai aja. Tapi ini Pak, Hmm. untuk cari-cari jurnal tentang rotasi metrik di internet itu kok agak susah ya Pak nemunya? Ya, rotasi matrik itu kan sebenarnya kan tinggal digunakan, gitu. Ada rumusnya, terus tinggal Ya. digunakan. Nah. Ya, jadi rotasi matrik itu kan sudah ditemukan kan sudah mungkin sudah zaman bahula, zaman dulu ya sudah lama sekali. Nah, sehingga orang yang menemukan matrik rotasi itu dia mempublikasikan ke jurnal. Tetapi kalau nanti matrik rotasi sudah ada, nah kita kan tinggal digunakan. Nah, sehingga jurnal-jurnal yang lain tinggal menggunakan matrik rotasi kan gitu. Ya memang jarang dibahas itu matrik rotasi karena memang tinggal digunakan aja kan sudah ada rumusnya. Jadi untuk dapetin apa di kajian apa untuk di teorinya itu Pak perlu dimasukin nggak Pak? Apa cuman rumusnya aja kayak Ya, jurnal oke. Bapak itu? Kalau mau mencari tentang teori matrik rotasi, mungkin nanti nanti saya carikan ya. Saya pernah download tapi saya juga lupa itu downloadnya dari mana. Nanti saya carikan aja nanti. Soalnya di Google Apa? itu Hah? Google-nya yang bingung Pak. Iya, jadi Harus jadi rotasi matrik. matrik rotasi itu kan sebenarnya itu kan teorinya kan gini. Jadi kan kalau kita mempunyai koordinat X, Y, Z, nah di sensor ya, itu mungkin apa ya yang kemarin publikasinya Pak Lasmadi itu ya kalau nggak salah itu saya kira bagus itu ya kemarin Iya yang Pak. Yang ada itu rotasi metriknya atau yang gimana Pak? yang di Avitek yang terakhir itu kemarin Yang yang buat di seminar Avitek itu Pak? yang bukan yang Avitek edisi terakhir itu kan ada gambarnya ada gambarnya. Hmm, coba kalau misalnya ada mungkin dibuka aja mungkin coba. Itu kan ada gambar untuk arah sensor. Nah, itu kan nanti dapat dibandingkan dengan kalau dikalikan dengan matrik rotasi.